Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan ini Bu Riz dapat menyapa kalian dalam layanan bimbingan klasikal. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja Bu Riz berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik BK mengenai manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu dan bagaimana cara kita memanajemen waktu itu? Langsung saja mengenai pengertian manajemen waktu. Manajemen itu bisa kita sebut dengan mengelola atau mengatur. Jadi, manajemen waktu bisa disebut juga dengan mengelola atau mengatur waktu, yaitu usaha pemanfaatan waktu secara efektif. Nah, bagaimana kita dapat mengusahakan waktu yang kita miliki selama 24 jam ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang efektif. Selanjutnya, usaha semaksimal mungkin untuk pencapaian target. Kita berusaha keras untuk memaksimalkan waktu 24 jam itu untuk mencapai target yang kita inginkan. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang pertama, tujuan. Tetapkan tujuan ya, karena tujuan adalah kunci utama. Gambarkan hasil akhir dengan jelas. Ketika kalian memiliki tujuan, jangan lupa untuk menggambarkan hasil akhir yang kalian inginkan. Misal, eh, pembelajaran daring. Ketika kalian punya tujuan untuk bisa belajar meskipun pembelajarannya secara daring, maka hasil akhirnya apa sih? Oh, saya dapat memahami materi meskipun dalam kondisi yang terbatas, dalam kondisi yang dimana saya tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan guru, tapi saya punya tujuan bisa paham dengan materi tersebut dan hasil akhirnya saya bisa belajar meskipun dalam kondisi yang terbatas. Kemudian saya juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip yang kedua, selamatkan waktu dengan prioritas. Nah, apa sih prioritas itu? Prioritas itu maksudnya adalah kita mengutamakan hal yang penting. Jadi, ketika kalian punya prioritas, maka utamakan dulu hal yang menurut kalian penting. Misalkan antara belajar dengan bermain. Nah, karena kalian adalah seorang pelajar, maka utamakan dulu belajarnya. Kemudian setelah belajar selesai, kalian boleh bermain. Seperti itu ya contohnya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah fokus dalam satu waktu. Nah, anak-anak diminta untuk fokus ketika uh, mengikuti pembelajaran daring. Alangkah lebih baiknya kalau kalian itu fokus dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Maksudnya Maksudnya kalian tidak sambil bermain game atau tidak sambil uh, yang lainnya. Kalian fokus mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah refreshing. Nah, refreshing di sini tidak harus kalian pergi ke tempat wisata atau kalian pergi jauh dari rumah. Refreshing di sini istirahatkanlah otak kalian sejenak dengan misalkan uh, me- melakukan aktivitas hobi yang kalian gemari, yang kalian sukai. Misalkan suka berkebun, atau suka membaca, atau suka bermain sepak bola. Nah, lakukanlah aktivitas-aktivitas tersebut sebagai bentuk refreshing kalian. Selanjutnya, seimbangkan semuanya. Maksudnya semuanya di sini adalah antara belajar dan refreshing, kalian bisa menyeimbangkan kedua-duanya.
Selanjutnya adalah berani untuk bilang tidak. Maksudnya di sini adalah ketika kalian melaksanakan pembelajaran daring dan ada teman kalian misalnya mengajak kalian untuk bermain game, ayo mabar. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, kalian berani untuk bilang tidak. Tidak, tidak untuk sekarang karena sekarang saatnya untuk mengikuti pembelajaran daring. Jadi, ditahan dulu lah untuk bermainnya selama kurang lebih berapa jam ya, mulai pukul 8 sampai pukul 3. Nah, itu maksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, kenapa Bu Riz mengatakan sampai pukul 3? Karena sebenarnya pembelajaran daring kita itu eh, tidak berakhir pukul 12, tapi pukul 3 sore. Kenapa? Karena setelah pukul 12 itu kalian diminta untuk melaksanakan kegiatan mandiri, yaitu dengan mengerjakan tugas yang belum selesai atau bertanya kepada Bapak Ibu guru jika tidak paham dengan materi yang diberikan. Selanjutnya, yang terakhir, prinsip manajemen waktu, do it now, don't procrastinate your activity. Maksudnya adalah lakukanlah sekarang juga, jangan menunda aktivitasmu. Eh, prinsip manajemen waktu, prinsip mengatur waktu mengajarkan kita untuk melakukannya sekarang, tidak boleh menunda. Karena sebenarnya ketika kita menunda, nanti sajalah, besok sajalah, nanti-nanti dululah. Nah, itu maka semua akan menjadi masalah, akan tertumpuk, tertunda, tugas akan menumpuk, tugas akan tertunda, dan akhirnya juga kalian sendiri yang akan kesulitan. Jadi, akan lebih baik kalau dilakukan sekarang. Ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas hari itu, hari ini misalkan, kerjakanlah saat ini juga, sekarang juga, dan jangan pernah menunda. Selanjutnya, manfaat manajemen waktu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan. Nah, di sini Bu Lilis akan mencontohkan ketika ada 2 orang siswa, yang siswa A dan siswa B. Siswa A dalam waktu yang dia miliki selama 24 jam, dia banyak menggunakan waktunya untuk tidur. Nah, misalkan bangunnya kesiangan, pukul 8 baru bangun. Kemudian pembelajaran juga dia terlambat. Setelah itu bisa dikatakan dia banyak tidurnya daripada banyak aktivitasnya. Sedangkan siswa B, dia bangun pagi, kemudian untuk yang muslim sholat subuh, terus membantu orang tua, melakukan pembiasaan pagi seperti sholat duha, mengaji, kemudian membaca buku literasi, dan melakukan pembelajaran daring dengan tepat waktu. Dan dia juga tidak lupa untuk melaksanakan hobinya, misalkan. Nah, dari siswa A dan siswa B, maka lebih produktif mana? Tentu saja siswa B. Nah, jadi ketika siswa tersebut dapat mengatur waktunya dengan baik, maka secara otomatis produktivitasnya akan meningkat. Nah, untuk manfaat manajemen waktu yang kedua adalah cepat selesai. Ketika seorang siswa mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian dia bisa mengatur waktunya dengan baik, mendapatkan tugas langsung dikerjakan, maka pekerjaan dia, tugas dia akan cepat selesai. Selanjutnya, yang ketiga, mengurangi kesalahan. Nah, bagaimana bisa kita mengurangi kesalahan? Ya, tentu saja dengan mengatur waktu, kita bisa mengurangi kesalahan, misalkan dalam mengerjakan tugas, akan lebih teliti, dengan waktu yang diatur olehnya, maka dia bisa mengerjakannya dengan tidak tergesa-gesa, sehingga akan meminimalisir kesalahan dalam mengerjakan tugasnya.
Yang keempat, mengurangi masalah. Nah, tentu saja karena seseorang yang sudah mengatur waktu dengan baik, kemudian tidak menunda, misalkan tidak menunda tugas dari Bapak Ibu guru, maka dia juga akan mengurangi masalah, misalnya tugas yang menumpuk, kemudian teguran dari Bapak Ibu guru, teguran dari wali kelas dan BK, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima, lebih santai. Ya, bayangkan ketika seorang siswa dapat mengatur waktunya dengan baik, maka dia tidak akan terburu-buru dalam mengerjakan tugasnya, sehingga hidupnya lebih santai. Nah, kemudian yang terakhir, mengurangi waktu yang terbuang dengan sia-sia. Nah, tentu saja karena ketika seorang itu dapat mengatur waktunya dengan baik, maka dia tidak akan merasakan waktu yang terbuang dengan sia-sia. Seperti yang Bu contohkan di awal tadi, ketika seorang siswa A yang lebih banyak melakukan aktivitas tidur daripada aktivitas lainnya. Nah, itu kan juga termasuk membuang waktunya, sehingga waktunya terbuang sia-sia. Selanjutnya, cara membangun dan mengelola manajemen waktu. Di sini, Bu Riris memberikan contoh adanya daftar hal-hal yang harus dilakukan atau bisa disebut to-do list. Jadi kalian membuat catatan sekiranya untuk hari ini itu apa saja sih yang harus saya lakukan. Hal-hal yang penting itu kalian tuliskan agar kalian ingat apa yang akan kalian lakukan dalam satu hari itu. Nah, selanjutnya belajar untuk mengatur prioritas. Seperti yang Buris katakan tadi, prioritas itu adalah hal yang diutamakan. Jadi, utamakanlah misalkan hal yang mendesak, hal yang harus hari ini juga selesai, hal yang sekiranya tidak boleh ditunda nanti atau besok, harus sekarang selesai. Seperti itu. Jadi kalian punya prioritas atau hal yang diutamakan. Kemudian yang ketiga, membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Nah, boleh contohkan di sini ketika kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, misalkan tugasnya mind map. Nah, misalkan mind map ya, jadi bagilah tugas itu dalam kegiatan yang lebih kecil. Bapak Ibu guru memberikan waktu 1 minggu dalam pengerjaan mind map. Maka hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, menyiapkan dulu alat dan bahannya, kemudian ya bagilah dengan kegiatan-kegiatan yang kecil seperti menyiapkan alat bahan, mencari konsep, membaca buku, kemudian baru menuliskan apa saja yang akan dicatat dalam peta konsep atau mind map tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penulisan to-do list. Ya, ini untuk satu pekan ya, jadi this week. Pekan ini apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini adalah contoh to-do list yang bisa kalian contoh. Penggunaannya bisa dalam satu hari atau dalam satu pekan. Jadi hal-hal yang sekiranya kalian ingin lakukan, bukan ingin lakukan, tapi yang harus kalian lakukan dan harus diingat. Jadi ditulis untuk lebih mengingatkan lagi kalian, kayak gitu. Nah, berkaitan dengan contoh penulisan to-do list ini, Buris juga akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu pertama, buatlah to-do list selama 1 hari. 1 hari saja. Kemudian tuliskan dengan semenarik mungkin. Nah, untuk menuliskannya bisa kalian dengan pensil warna atau spidol warna atau dengan stabilo. Tuliskan dengan semenarik mungkin agar kalian benar-benar mengingatnya. Kemudian yang ketiga,
foto dan kumpulkan di Google Classroom.